maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu adalah pelacur politik. Itu akan menjual TNI untuk kepentingan pribadi. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah produk ulama dan umat Islam. Ini terbukti 1980 umat Islam 90%. Sekarang tinggal 85%. Pada saat kemerdekaan saya yakin di atas 95%. Berarti jelas Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah produk ulama dan umat. Karena tanpa itu, tanpa ulama, tanpa sultan-sultan, tanpa raja-raja menyerahkan kekuasaannya, tidak mungkin terjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada kesultanan di sini, ada kerajaan di mana-mana, punya wilayah, punya kekuasaan, punya rakyat, tapi dengan sukarela menyerahkan untuk menjadi bergabung di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang tidak boleh dilupakan. Sama juga TNI. TNI adalah anak kandung rakyat. Contoh gampang. Jihad siapa? Jihadnya TNI itu adalah belajar, mengutip dari jihad yang dikumenangkan oleh para ulama. Sehingga pada saat merebut kemerdekaan tidak ada satupun yang takut. Semuanya berjihad dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada yang takut mati. Hari pahlawan sama. Pada saat TNI lahir belum 2 bulan sekutu datang. Belanda numpang, bingung, pakai pesawat, pakai bom, pakai meriam. Larinya kemana? Ke ulama. Tanya lagi kepada ulama. Kayak Haji Masari, apa yang dilakukan? Dengan sholat istiqoroh, ditanyakanlah jihad. Maka bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, dengan para ulama, bukan hanya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dari mana-mana berkumpul di Rembang untuk bersama-sama musyawarah. Siapa yang memimpin? Tahu siapa yang memimpin? Yang memimpin adalah Kiai Abbas, ditunjuk untuk memimpin doa. Maka begitu sampai di Surabaya, di depan masjid, semua yang akan berjihad wudhu di kolam. Dulu wudhunya bukan pakai air mancur, di kolam. Yang namanya santri, daripada wudhu ke Abdol, masuklah ke kolam, mandi dari situ, berjihad. Maka yang membunuh jenderal siapa? Yang membunuh jenderal Malabi siapa? Dengan bom. Bukan TNI, santri. Hanya karena santri masang bom, ingin lihat hasilnya. Akhirnya santrinya juga kena bom juga, karena menonton. Namanya juga santri. Yang merobek bendera merah putih biru di Hotel Oranye, sekarang Hotel Majapahit, bukan TNI, santri. Maka TNI meniru jihadnya. Begitu mendaftar dari TNI, maka membawa surat izin orang tua. Karena jihad yang benar adalah harus izin orang tua. Kemudian dicek kesehatannya, benar-benar sehat. Kemudian dilatih, itu syarat jihad. Izin orang tua, sehat, dilatih. Pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seorang pemuda akan jihad, ditanya, sudah izin orang tuamu? Saya tidak diizinkan. Kenapa? Karena saya anak tunggal. Kamu kembali ke rumah pun sama seperti jihad. Itu TNI. Setelah dilatih baru disumpah.
Nah, pada kesempatan ini saya sebagai orang yang lebih tua dari semua prajurit TNI mengingatkan, TNI harus netral. Sama juga kepolisian juga harus netral. Kapolri mengatakan netral, Panglima TNI mengatakan netral. Jadi kalau ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini, ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu adalah pelacur politik. Itu akan menjual TNI untuk kepentingan pribadi. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Saya ingatkan ini, Pak, saya bersumpah taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau keputusan. Iya betul, tetapi sumpah yang pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Melanggar Pancasila, karena TNI adalah anak kandung rakyat, maka TNI harus netral pada saat rakyat berkelahi, karena netral dipercaya sebagai penengah. Itu TNI. Semoga ini didengar oleh semua prajurit TNI. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Jangan ikuti pemimpin yang pelacur politik. Karena pemimpin seperti itu akan menjual nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Orang akan lihat, pasti saya nanti ditangkap, pasti saya mungkin akan diapa-apakan, pengawal saya pun sudah dicopot sekarang, padahal saya punya hak. Mereka tidak tahu bahwa urat takut saya sudah habis, hanya tinggal satu, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Obat Sobat menyampaikan tadi, pasti yang menganiaya bukan orang yang beragama, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, bukan. Pasti orang tidak percaya agama, pasti. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi TNI adalah anak kandung rakyat, dan Pancasila dan landasan negara itu adalah hadiah umat Islam sebagai jalan tengah. Saya ulangi, Pancasila dan fondasi negara ini, yaitu pembukaan Undang-Undang 45, adalah hadiah umat Islam sebagai jalan tengah. Meniru pada Piagam Madinah, mungkin pakai sama Ustadz Somad, koreksi kalau saya salah, merangkul semuanya. Kongres pun dirangkul di Madinah. Di sini agama Kristen, Islam, Hindu, Katolik, Buddha dilindungi, tidak pernah diapa-apakan. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam, bukan cuma manusia. Maka saya ingatkan umat Islam dan para ulama menjaga bangunan ini, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena yang membentuk pun umat Islam. Jangan tuduh umat Islam yang akan merusak. Gak mungkin yang membangun kok perlu rusak, tidak mungkin. Maka sejak awal saya sinis, saya tidak suka bagi siapapun kalangan yang menyudutkan, yang mengatakan ulama radikal, kriminal ulama. Itu tidak benar. Mana mungkin yang bangun dia akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Maka jangan coba-coba mengadu domba. Jangan coba-coba mengombok-ombok. Pasti akan bangkit. Justru seharusnya kita sadar sesadar-sadarnya, kalau memang negara ini produksi umat Islam dan ulama yang motorinya, landasan negara dan Pancasila juga hadiah umat Islam sebagai jalan tengah merangkul semua untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita juga harus sadar bahwa ulama adalah solusi. Ulama adalah solusi dalam kehidupan bangsa tentang terorisme, tentang kemiskinan, tentang kesenjangan sosial, tentang amoral, tentang narkoba,
tentang ketenagakerjaan, manfaatkan, pasti bangsa ini akan maju. Ini yang saya perlu ingatkan.